sini saya akan membawakan materi tentang pengertian pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif merupakan suatu sikap atau perilaku bersama dalam bekerja atau membantu antara sesama dalam struktur kerjasama yang teratur dalam kelompok yang dua orang atau lebih, di mana keberhasilan kerja sangat dipengaruhi keterlibatan dari setiap anggota kelompok itu. Kelebihan pembelajaran kooperatif yang pertama itu ada antar individu dalam kelas pembelajaran saling memiliki ketergantungan yang positif. Kedua, adanya pengakuan antar individu dalam merespon perbedaan individu. Yang ketiga, ada peserta didik dilibatkan dalam perencanaan pembelajaran serta pengelolaan kelas pembelajaran. Yang keempat, ada suasana di dalam kelas akan menjadi menyenangkan dan rileks. Yang kelima, terjalinnya hubungan yang hangat dan sangat bersahabat antara peserta didik dengan guru dan antara peserta didik. Yang keenam, ada peserta didik menjadi memiliki banyak kesempatan untuk mengekspresikan pengalaman emosi yang menyenangkan dalam proses pembelajaran di kelas. Berikutnya ada kelemahan pembelajaran kooperatif. Yang pertama itu ada pendidik harus mempersiapkan pembelajaran secara matang. Selain itu juga harus memerlukan lebih banyak tenaga, pemikiran, dan waktu. Berikutnya ada dibutuhkan dukungan fasilitas, alat, dan biaya yang cukup memadai agar proses pembelajaran berjalan dengan lancar. Yang ketiga ada selama kegiatan diskusi kelompok berlangsung, ada kecenderungan topik permasalahan yang sedang dibahas melalui sehingga banyak yang tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Yang keempat itu ada saat diskusi kelompok terkadang masih didominasi oleh seseorang peserta didik saja, mengakibatkan peserta didik lainnya menjadi pasif. Berikutnya ada langkah-langkah pembelajaran kooperatif. Yang fase pertama ada present goals and sets, yaitu menyampaikan tujuan dan mempersiapkan peserta didik. Berikutnya ada present information, yaitu menyajikan informasi. Ketiga ada organisme, yaitu membuat kelompok-kelompok belajar. Yang keempat ada assist team work and study atau membantu tim kelompok untuk bekerja dan belajar. Kelima ada test on the materials, yaitu mengevaluasi. Yang keenam ada profit recognition atau memberikan pengakuan dan penghargaan. Pengertian model pembelajaran tipe STAD atau Student Team Assessment Division. Model pembelajaran STAD merupakan model pembelajaran yang paling sederhana yang menekankan pada aktivitas dan interaksi antara peserta didik untuk saling memotivasi dan membantu dalam memahami suatu materi pembelajaran. Menurut Wulandari pada tahun 2022, model pembelajaran kooperatif tipe STAD adalah suatu model di mana peserta didik belajar dengan bantuan lembar kerja sebagai pedoman kelompok untuk berdiskusi dalam memahami konsep dan hasil yang benar. Langkah-langkah model pembelajaran tipe STAD menurut Slavin pada tahun 2008 adalah yang pertama itu ada guru menyajikan materi. Guru menyajikan materi melalui metode ceramah, ekspositori, demonstrasi, atau membahas suatu materi pelajaran. Pada tahap ini, guru menyampaikan tujuan pembelajaran khusus dan memberi motivasi kepada peserta didik tentang materi yang akan dipelajari. Yang kedua itu ada tahap kegiatan kelompok. Guru membagi LKS kepada peserta didik sebagai bahan pada materi yang akan dipelajari pada setiap kelompok. Guru memberi informasi bahwa dalam mengerjakan LKS harus betul-betul dipahami dan bukan sekedar hanya mengisi. LKS juga digunakan sebagai keterampilan kooperatif peserta didik. Dalam hal ini, apabila ada di antara anggota kelompok belum paham, maka teman kelompok akan memberi penjelasan. Yang ketiga itu ada guru memberikan tugas kepada kelompok melalui lembar kerja siswa dan membahas suatu topik secara berkelompok. Yang keempat ada tahap tes individu, tes atau kuis atau silang tanya antara kelompok dengan maksud untuk menentukan skor individu dalam menentukan skor kelompok. Yang kelima ada tahap perhitungan nilai perkembangan individu. Tahap perhitungan nilai perkembangan individu dilakukan untuk memacu peserta didik dalam meraih prestasi yang memuaskan. Perhitungan nilai perkembangan individu dihitung berdasarkan skor awal. Skor awal memiliki skor rata-rata peserta didik pada kuis sebelumnya. Menurut Slavin Rusman pada tahun 2012, skor perkembangan individu didapat dari selisih skor awal dengan skor tes. Setelah menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe STAD, kemudian guru melihat pedoman pemberian skor perkembangan individu. Kelebihan pembelajaran tipe STAD:
Memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menggunakan keterampilan bertanya dan menyelesaikan suatu masalah. Yang berikutnya ada memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk lebih interaktif mengadakan penyelidikan mengenai suatu masalah. Yang ketiga ada mengembangkan bakat kepemimpinan dan mengajarkan keterampilan berdiskusi. Yang keempat itu ada memungkinkan peserta didik untuk lebih memperhatikan peserta didik sebagai individu dan kebutuhan pelajarannya. Peserta didik lebih aktif bergabung dalam pelajaran mereka dan mereka lebih aktif dalam diskusi. Berikutnya ada memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan rasa menghargai, menghormati orang lain, dan menghargai pendapat orang lain. Yang ketiga ada kekurangan pembelajaran tipe STAD. Yang pertama, membutuhkan kemampuan khusus peserta didik sehingga tidak semua guru dapat menerapkan model STAD dalam pembelajaran. Yang kedua ada membutuhkan waktu yang lama bagi guru sehingga pada umumnya guru tidak menggunakan pembelajaran tipe STAD. Yang ketiga ada membutuhkan waktu yang lama untuk peserta didik sehingga sulit mencapai target kurikulum. Yang keempat ada menuntut sifat tertentu dari peserta didik seperti sifat suka bekerja sama. Contoh praktik STAD dalam pembelajaran matematika SD. Contohnya itu pada materi pecahan sederhana kelas 4 SD. Yang pertama membentuk kelompok guru membagi siswa menjadi kelompok heterogen 4 siswa per kelompok. Berikutnya ada menyampaikan materi guru, menjelaskan konsep pecahan sederhana, cara menyederhanakan pecahan, dan contoh soal. Berikutnya ada kerja kelompok. Setiap kelompok diberikan beberapa soal pecahan untuk dikerjakan bersama. Siswa yang lebih memahami materi membantu anggota lain dalam menyelesaikan soal. Berikutnya ada evaluasi individu. Setelah kerja kelompok, siswa mengerjakan kuis individu tentang pecahan sederhana. Berikutnya ada skor kelompok. Skor individu dikumpulkan untuk menentukan skor tim. Tim yang menunjukkan peningkatan nilai akan mendapatkan penghargaan. Berikutnya ada penghargaan. Guru memberikan apresiasi dalam bentuk sertifikat, lencana, atau pujian kepada kelompok dengan skor terbaik. Selanjutnya kita masuk ke materi model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. Jigsaw pertama dikembangkan dan diuji coba oleh Elion Aronson 1971 dan teman-teman Universitas Texas, dan kemudian diadaptasi oleh Slavin dan teman-teman di Universitas Johns Hopkins. Di dalam model Jigsaw, setiap anggota tim bertanggung jawab untuk menentukan materi pembelajaran yang ditugaskan kepadanya. Kemudian mengajarkan materi tersebut kepada teman sekelompok yang lain. Dalam penerapan Jigsaw, siswa dibagi dalam kelompok yang terdiri dari 4-6 orang siswa secara heterogen dan bekerja sama saling ketergantungan yang positif dan bertanggung jawab atas ketuntasan bagian materi pelajaran yang harus dipelajari dan menyampaikan materi tersebut kepada anggota kelompok yang lain. Jigsaw didesain untuk meningkatkan rasa tanggung jawab siswa terhadap pembelajarannya sendiri dan juga pembelajaran orang lain. Siswa tidak hanya mempelajari materi yang diberikan, tetapi mereka juga harus siap memberikan dan mengajarkan materi tersebut pada anggota kelompok yang lain. Dengan demikian, siswa saling tergantung satu sama lain dan harus bekerja sama secara kooperatif untuk mempelajari materi yang ditugaskan Lie dalam bukunya Cooperative Learning. Para anggota dari tim-tim yang berbeda dengan topik yang sama bertemu untuk berdiskusi. Dinamika tim ahli saling membantu satu sama lain tentang topik pembelajaran yang ditugaskan kepada mereka. Adapun beberapa kelebihan dari metode pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw, yaitu yang pertama, arena masing-masing siswa diberi tanggung jawab pribadi kepada tiap kelompok, maka siswa dapat belajar bertanggung jawab dan lebih memahami batasan yang didiskusikan. Dan yang kedua, mengajarkan siswa lebih kreatif dan tanggap. Yang ketiga, lebih aktif untuk belajar. Dan yang keempat, menjalin kerjasama yang baik antara teman-teman, karena para siswa dihadapkan oleh tujuan-tujuan yang heterogen dalam kelompok asal dan kelompok ahli. Dan yang kelima, saling menghargai pendapat orang lain dalam pembahasan sampai mendapat suatu kesimpulan. Yang terakhir, dapat mempertinggi prestasi kepribadian individu seperti semangat toleransi, demokratis, kritis dalam berpikir, tekun, dan sabar. Selain berbagai kelebihan tersebut, pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw juga memiliki beberapa kelemahan, yaitu yang pertama, waktu yang dibutuhkan relatif banyak. Dan yang kedua, pada setiap pembagian kelompok, pada umumnya siswa akan cenderung ribut dan kelas akan berisik.
Dan yang terakhir, tidak dapat diterapkan pada semua pokok pembahasan. Selanjutnya ada contoh praktik jigsaw dalam pembelajaran matematika SD. Yang pertama yaitu membentuk kelompok asal. Guru membentuk kelompok yang terdiri dari 4 siswa per kelompok. Dan yang kedua, pembagian materi. Materi dibagi menjadi 4 bagian, yaitu siswa yang pertama menjelaskan cara menyamakan penyebut pada pecahan. Siswa kedua menjelaskan cara menjumlahkan pecahan dengan penyebut yang sama. Siswa ketiga menjelaskan cara menjumlahkan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Dan siswa yang keempat menjelaskan cara pengurangan pecahan. Dan yang ketiga, pembentuk kelompok asli. Siswa dengan tugas yang sama dari kelompok berbeda berkumpul untuk belajar bersama. Mereka mendiskusikan dan memahami materi hingga bisa menjelaskannya dengan baik. Dan yang keempat, kembali ke kelompok asal dan mengajar teman. Setelah berdiskusi dalam kelompok ahli, siswa kembali ke kelompok asal dan menjelaskan materi yang telah mereka pelajari kepada teman-temannya. Siswa lain mendengarkan dan bertanya jika ada yang kurang jelas. Dan yang kelima, latihan soal dan evaluasi. Setelah diskusi selesai, siswa mengajarkan soal penjumlahan dan pengurangan secara individu. Guru memberikan umpan balik dan menyelesaikan kesalahan konsep yang masih ada. Dan yang terakhir, refleksi dan penutup. Siswa merefleksikan pengalaman mereka dalam menggunakan model jigsaw. Guru memberikan kesimpulan penghargaan kepada kelompok yang aktif berdiskusi. Saya Ulia dan Ahiranim 161. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang model kooperatif GI, Group Investigation. Model pembelajaran kooperatif tipe GI, Group Investigation, adalah salah satu bentuk model pembelajaran yang menekankan pada partisipasi dan aktivitas siswa untuk mencari sendiri materi atau informasi pelajaran yang akan dipelajari melalui bahan-bahan yang tersedia. Siswa dilibatkan sejak perencanaan, baik dalam menentukan topik maupun cara untuk mempelajarinya melalui investigasi. Adapun langkah-langkah model kooperatif tipe Group Investigation, yang pertama, identifikasi topik. Guru memberikan gambaran umum tentang materi matematika yang akan dipelajari. Siswa memilih atau diberikan subtopik untuk diteliti dalam kelompok kecil 4-6 orang. B. Merencanakan investigasi. Setiap kelompok merancang rencana investigasi, termasuk pembagian tugas dan cara mengumpulkan data atau menyelesaikan permasalahan. C. Pelaksanaan investigasi. Siswa mengumpulkan data, mencari pola, dan mengembangkan konsep berdasarkan tugas yang diberikan. Mereka bisa menggunakan buku, eksperimen, atau diskusi untuk mendukung investigasi mereka. D. Analisis dan sintesis. Siswa menganalisis hasil investigasi mereka dan merangkumnya dalam laporan atau presentasi. E. Presentasi hasil. Setiap kelompok menyajikan temuan mereka kepada kelas, berbagi konsep yang telah mereka pelajari, untuk memberikan umpan balik dan klarifikasi jika diperlukan. F. Evaluasi dan refleksi. Guru menilai pemahaman siswa melalui diskusi, kuis, atau tes individu. Siswa merefleksikan pengalaman belajar mereka dan memberikan umpan balik terhadap model pembelajaran Group Investigation. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan model kooperatif tipe Group Investigation. Kelebihan Group Investigation meliputi meningkatkan pemahaman konsep di mana siswa aktif dalam menemukan dan memahami konsep secara mendalam. Mengembangkan keterampilan berpikir kritis, siswa belajar menganalisis, mengevaluasi, dan menyajikan informasi, melatih kemandirian dan tanggung jawab agar siswa bertanggung jawab atas proses belajar mereka sendiri, meningkatkan kolaborasi antar siswa, bekerja sama dalam menyelesaikan tugas investigasi, menumbuhkan motivasi intrinsik agar pembelajaran lebih menarik karena siswa berperan aktif dalam menentukan jalannya investigasi. Selanjutnya, kekurangan Group Investigation meliputi memerlukan waktu yang lama karena proses investigasi bisa memakan waktu lebih lama dibandingkan metode pembelajaran lainnya. Tidak cocok untuk semua siswa karena siswa yang kurang aktif atau pemalu mungkin merasa kesulitan, membutuhkan guru yang terampil karena guru
harus mampu mengelola diskusi dan memberikan arahan yang tepat. Sulit diterapkan jika sumber belajar terbatas, karena membutuhkan bahan atau sumber belajar yang memadai untuk investigasi. Selanjutnya, contoh praktik group investigation dalam pembelajaran matematika SD. Materi, perkalian dan pembagian kelas 3 SD. Yang pertama, identifikasi topik. Guru membagi kelas menjadi 5 kelompok. Setiap kelompok diberikan subtopik yang berbeda. Semisal, kelompok 1 keliling persegi, kelompok 2 keliling persegi panjang, kelompok 3 keliling segitiga, kelompok 4 keliling lingkaran, dan kelompok 5 perbandingan keliling berbagai bangun datar. 2. Merencanakan investigasi. Setiap kelompok menentukan bagaimana mereka akan mengumpulkan informasi. Mereka bisa menggunakan buku, mencari pola melalui pengukuran benda di sekitar, atau berdiskusi dengan teman. 3. Pelaksanaan investigasi. Siswa melakukan pengukuran pada benda nyata, misalnya meja untuk persegi panjang, tutup botol untuk lingkaran. Mereka mencari pola dalam perhitungan keliling masing-masing bangun datar. 4. Analisis dan sintesis. Setiap kelompok menyusun laporan berdasarkan temuan mereka, mencatat rumus yang mereka gunakan untuk membandingkan hasil perhitungan mereka dengan teori. 5. Presentasi hasil. Setiap kelompok mempresentasikan temuan mereka kepada kelas menggunakan gambar atau alat bantu lain. Guru memberikan klarifikasi dan meluruskan miskonsepsi jika ada. 6. Evaluasi dan refleksi. Siswa mengerjakan latihan soal untuk memastikan pemahaman konsep keliling. Guru memberikan umpan balik terhadap kerja kelompok dan mendiskusikan manfaat pembelajaran dengan model group investigation. Baik, saya Rosviana dengan akhiran NIM 144. Di sini saya akan memaparkan materi tentang model pembelajaran kooperatif tipe Team Games Turnamen atau TGT. Jadi TGT ini adalah salah satu model pembelajaran kooperatif yang dikembangkan oleh Robert Slavin. Model ini menggabungkan kerjasama tim dengan kompetisi akademik dalam bentuk permainan atau turnamen. Jadi dalam TGT ini siswa belajar dalam kelompok kecil, kemudian mengikuti permainan atau turnamen di mana mereka berkompetisi untuk mendapatkan skor tertinggi. Nah, TGT ini juga bertujuan untuk meningkatkan motivasi belajar, kerjasama, dan pemahaman konsep secara lebih menyenangkan melalui unsur permainan. Model ini juga sering digunakan dalam pembelajaran matematika di SD karena membantu siswa memahami konsep dengan cara yang lebih interaktif. Selanjutnya, langkah-langkah model pembelajaran tipe TGT. Jadi yang pertama itu membentuk kelompok. Nah, di sini siswa dibagi menjadi kelompok kecil yang heterogen. Setiap kelompok itu terdiri dari siswa dengan tingkat kemampuan yang berbeda. Sintaks yang selanjutnya penyampaian materi. Di sini guru menjelaskan materi matematika kepada seluruh kelas. Siswa diberi kesempatan untuk bertanya dan berdiskusi dalam kelompok. Langkah yang selanjutnya kerja kelompok. Siswa bekerja dalam kelompok untuk mendiskusikan materi dan menyelesaikan latihan soal. Di sini mereka saling membantu dan memahami konsep sebelum masuk ke tahap turnamen. Tahap selanjutnya yaitu turnamen. Di sini siswa sudah mulai bertanding dalam turnamen menggunakan soal-soal yang telah disiapkan oleh guru. Setiap kelompok mengirimkan perwakilan mereka untuk menjawab soal dalam sistem turnamen, misalnya sistem rotasi meja atau kuis cepat. Sintaks yang selanjutnya yaitu pemberian skor dan penghargaan. Skor individu dikumpulkan untuk menentukan skor tim. Tim dengan skor tertinggi mendapatkan penghargaan atau pengakuan. Tahap terakhir yaitu evaluasi dan refleksi. Di sini guru memberikan umpan balik terhadap hasil pembelajaran dan siswa merefleksikan pengalaman belajar mereka dalam model TGT. Selanjutnya ada kelebihan dan kelemahan model pembelajaran tipe TGT. Jadi kelebihan model pembelajaran tipe TGT itu yang pertama, model TGT tidak hanya membuat peserta didik yang cerdas lebih menonjol dalam pembelajaran, tetapi peserta didik yang berkemampuan akademik lebih rendah juga ikut aktif dan mempunyai peranan yang penting dalam kelompoknya. Yang kedua, dengan model pembelajaran ini akan menumbuhkan rasa kebersamaan dan saling menghargai sesama anggota kelompoknya.
Yang ketiga, dalam model pembelajaran ini membuat peserta didik lebih bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Karena dalam pembelajaran ini, guru menjanjikan sebuah penghargaan pada peserta didik atau kelompok yang terbaik. Dan yang terakhir, dalam pembelajaran peserta didik, ini membuat peserta didik menjadi lebih senang dalam mengikuti pelajaran karena ada kegiatan permainan berupa turnamen dalam model ini. Selanjutnya, kekurangan dari model pembelajaran TGT. Yang pertama itu, dalam model pembelajaran ini harus menggunakan waktu yang cukup lama. Yang kedua, dalam model pembelajaran ini guru dituntut untuk pandai memilih materi pembelajaran yang cocok untuk model ini. Yang terakhir, guru harus mempersiapkan model ini dengan baik sebelum diterapkan. Misalnya membuat soal untuk setiap meja turnamen atau lomba, dan guru harus tahu urutan akademis peserta didik dari yang tertinggi hingga terendah. Selanjutnya ada contoh praktik model pembelajaran kooperatif tipe TGT dalam pembelajaran matematika di SD. Jadi materinya itu perkalian dan pembagian. Langkah pertama, membentuk kelompok. Jadi guru membagi siswa menjadi 5 kelompok dengan 4 siswa per kelompok. Setiap kelompok memiliki kombinasi siswa dengan tingkat pemahaman akademik yang berbeda. Langkah kedua yaitu penyampaian materi. Nah, di sini guru menjelaskan konsep perkalian dan pembagian menggunakan contoh sederhana. Guru memberikan soal latihan dan membahas beberapa contoh di papan tulis. Langkah yang ketiga yaitu kerja kelompok. Siswa berdiskusi dalam kelompok, mengerjakan latihan soal dan membantu teman sekelompok memahami materi. Sintaks yang keempat yaitu turnamen. Nah, di sini guru menyiapkan kartu soal perkalian dan pembagian. Jadi setiap kelompok itu mengirimkan satu siswa untuk menjawab pertanyaan di meja turnamen. Lalu siswa bergantian mengikuti babak turnamen hingga semua anggota berpartisipasi. Jawaban yang benar mendapatkan poin untuk tim mereka. Sintaks yang kelima yaitu pemberian skor dan penghargaan. Jadi guru mulai menghitung skor dan membentuk kelompok dengan skor tertinggi. Kelompok terbaik diberikan penghargaan seperti sertifikat atau stiker bintang. Dan langkah yang terakhir yaitu evaluasi dan refleksi. Guru memberikan umpan balik terhadap pembelajaran, lalu siswa merefleksikan pengalaman mereka dalam menggunakan model TGT. Sekian, kepada pemateri selanjutnya saya persilahkan. Baik, saya Elsa Revalina dengan akhiran NIM 126 akan membawakan materi model pembelajaran kooperatif tipe Inside Outside Circle. Tipe Inside Outside Circle adalah model pembelajaran kooperatif yang dikembangkan oleh Spencer Kagam. Model ini berbasis interaksi aktif antar siswa melalui diskusi dalam dua lingkaran, di mana satu lingkaran berada di dalam dan satu lingkaran berada di luar. Siswa dalam lingkaran dalam akan berhadapan dengan siswa di lingkaran luar untuk menukar informasi atau menjawab pertanyaan. Selanjutnya, langkah-langkah model pembelajaran kooperatif tipe Inside-Outside Circle. Yang pertama, membentuk lingkaran. Siswa akan dibagi menjadi 2 kelompok dengan jumlah yang sama untuk membentuk lingkaran dalam dan lingkaran luar. Yang kedua, penyampaian instruksi. Guru menjelaskan aturan dan tujuan pembelajaran. Setiap siswa akan diberikan soal atau konsep yang akan didiskusikan. Yang ketiga, diskusi pasangan. Siswa dalam lingkaran dalam dan luar akan berdiskusi tentang materi yang diberikan, seperti mengerjakan soal atau menjelaskan konsep kepada pasangan mereka. Yang keempat, ada rotasi pasangan. Salah satu lingkaran, contoh lingkaran dalam, bergeser searah jarum jam sehingga mereka mendapat pasangan baru. Yang kelima, ada refleksi dan kesimpulan. Setelah beberapa kali rotasi, guru akan memimpin diskusi untuk merangkum materi. Yang terakhir ada evaluasi. Guru akan memberikan soal atau kuis untuk mengukur pemahaman siswa. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan model pembelajaran kooperatif tipe Inside-Outside Circle. Kelebihan dari tipe ini yaitu meningkatkan interaksi sosial agar siswa berlatih berkomunikasi dengan banyak teman secara bergantian.
melatih pemahaman konsep dengan menjelaskan atau mendengar penjelasan. Siswa lebih memahami materi, meningkatkan keaktifan siswa agar siswa dapat terlibat aktif dalam pembelajaran, dan meningkatkan kepercayaan diri agar siswa dapat menyampaikan pendapat dan menjawab pertanyaan secara verbal. Kekurangan dari tipe ini yaitu memerlukan ruang yang cukup, karena model ini lebih efektif jika kelas memiliki ruang yang cukup luas, bisa menyebabkan kebisingan jika tidak dikelola dengan baik, tidak cocok untuk materi yang terlalu kompleks karena pembelajaran lebih efektif jika kekurangan dari tipe ini yaitu memerlukan ruang yang cukup, karena model ini lebih efektif jika kelas memiliki ruang yang cukup luas, bisa menyebabkan kebisingan jika tidak dikelola dengan baik, tidak cocok untuk materi yang terlalu kompleks karena pembelajaran lebih efektif untuk latihan cepat, bukan eksplorasi konsep mendalam, dan memerlukan pengolahan waktu yang ketat sehingga guru harus memastikan setiap rotasi berjalan dengan lancar dan tidak berantakan. Selanjutnya, contoh praktek model pembelajaran kooperatif tipe inside-outside circle, yaitu pertama membentuk lingkaran. Guru akan membagi kelas menjadi dua kelompok untuk membentuk lingkaran dalam dan lingkaran luar. Siswa yang berada di lingkaran dalam akan berhadapan dengan siswa di lingkaran luar. Selanjutnya, penyampaian instruksi. Guru menyiapkan soal tentang perkalian atau pembagian. Setiap pasangan akan berdiskusi dengan soal yang diberikan. Selanjutnya ada diskusi pasangan. Siswa yang berada di lingkaran luar akan bertanya, dan siswa di lingkaran dalam akan menjawab pertanyaan dengan contoh soal. Berapa hasil dari 12 kali 5? Jika jawabannya benar, mereka akan lanjut ke soal berikutnya, dan jika salah, mereka akan mendiskusikan dan menjawabnya bersama. Selanjutnya ada rotasi pasangan. Setiap 1 atau 2 menit, guru akan mengisyaratkan salah satu lingkaran, misal lingkaran luar, untuk bergeser searah jarum jam sehingga siswa mendapat pasangan baru dan mendiskusikan soal yang baru. Selanjutnya ada refleksi dan kesimpulan, di mana guru mengajak siswa membagi pengalaman mereka saat mengerjakan soal. Yang terakhir ada evaluasi. Guru memberikan latihan soal secara individu untuk mengukur pemahaman siswa setelah sesi inside-outside circle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurandini dengan akhiran NIM 153 akan memaparkan materi yang terakhir, yaitu model pembelajaran komparatif tipe Pistur and Pistur. Pengertian model pembelajaran komparatif tipe Pistur and Pistur. Pistur and Pistur adalah model pembelajaran komparatif yang menggunakan gambar sebagai media utama dalam proses belajar. Model ini dikembangkan untuk membantu siswa memahami konsep dengan lebih mudah melalui gambar yang diurutkan secara logis. Selanjutnya, langkah-langkah model pembelajaran komparatif tipe Pistur and Pistur. Yang pertama, menyiapkan gambar. Kedua, menjelaskan tujuan pembelajaran. Ketiga, menampilkan dan mendiskusikan gambar. Keempat, menganalisis dan menyusun gambar. Kelima, presentasi dan diskusi. Dan yang terakhir, kesimpulan dan evaluasi. Adapun kelebihan dan kekurangan model pembelajaran komparatif tipe Pistur and Pistur. Yang pertama, kelebihan model pembelajaran komparatif tipe Pistur and Pistur. Kelebihan Pistur and Pistur meliputi visualisasi konsep karena gambar dan membantu siswa memahami materi yang abstrak dengan lebih mudah, mengingatkan daya ingat siswa lebih mudah, mengingat konsep melalui ilustrasi,
meningkatkan kreativitas siswa serta siswa aktif dalam menyusun dan menjelaskan gambar. Cocok untuk pembelajaran berbasis diskusi, sehingga siswa dapat berdiskusi dalam kelompok untuk menentukan urutan atau makna gambar. Dapat digunakan untuk semua tingkatan siswa, baik untuk siswa dengan kemampuan tinggi maupun rendah. Yang kedua yaitu kekurangan model pembelajaran komparatif tipe Picture and Picture. Kekurangan Picture and Picture meliputi memerlukan gambar yang relevan karena guru harus menyediakan gambar yang tepat sesuai dengan materi. Tidak cocok untuk semua konsep karena beberapa konsep matematika yang lebih abstrak sulit divisualisasikan dengan gambar. Bisa memakan waktu lama jika gambar terlalu banyak atau urutan sulit. Siswa bisa kesulitan menyusunnya, bergantung pada media dan memerlukan media cetak atau proyektor untuk menampilkan gambar. Selanjutnya yaitu contoh praktik model pembelajaran komparatif tipe Picture and Picture. Materinya yaitu bangun datar kelas 2. Yang pertama, menyiapkan gambar. Guru menyiapkan gambar berbagai bangun datar seperti persegi, segitiga, dan lingkaran. Gambar menunjukkan bentuk sifat dan contoh benda sehari-hari yang menyerupai bangun tersebut. Yang kedua, menjelaskan tujuan pembelajaran. Guru menjelaskan bahwa siswa akan belajar mengenali dan mengelompokkan bangun datar berdasarkan gambar yang diberikan. Yang ketiga, menampilkan dan berdiskusi gambar. Guru membagaikan gambar secara acak kepada kelompok siswa. Siswa diminta untuk mengamati gambar dan mendiskusikan sifat-sifatnya. Yang keempat, menganalisis dan menyusun gambar. Siswa mengurutkan gambar berdasarkan jenis bangun datar yang sama atau gambar berdasarkan jumlah sisinya. Yang kelima, presentasi dan diskusi. Setiap kelompok mempresentasikan hasil mereka, guru memberikan umpan balik dan klarifikasi. Dan yang terakhir, kesimpulan dan evaluasi. Guru menyimpulkan materi yang dipelajari, siswa memberikan latihan soal untuk mengidentifikasi bangun datar berdasarkan gambar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.